setelah masa pasca pandemi ini kita berusaha untuk tetap melakukan hal produktif. Salah satu yang kita lakukan adalah mengadakan sekolah branding Sacoret ini. The next. Rundown acaranya kurang lebih tadi sudah kita lakukan di yang sesi pertama, absensi peserta. Alhamdulillah sudah ada 17 peserta kali ini, dan biasanya kita nanti sambil jalan karena waktu dekat dengan sholat asar, teman-teman biasanya melakukan sholat asar terlebih dahulu. Sambil menunggu teman-teman sholat asar, biasanya mereka nanti masuk di tengah acara. Sesi berikutnya ada doa bersama, kita lakukan sebelum nanti kita opening, dan opening speech, materi belajar, dengan diakhiri dengan sesi tanya-jawab langsung ke expertnya. The next, Mas. Mas Ganjar, next. Visi misi dari Sekolah Branding Sacoret adalah menjadi ruang berbagi ilmu tentang branding, marketing, dan selling yang bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Dan misinya adalah memberikan ilmu tentang branding, marketing, dan selling dari berbagai expertise setiap 2 pekan sekali. Next. Aturan pertama, nanti kita akan memute audio seluruh peserta agar konsentrasi untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh speaker. Dan bila ada pertanyaan saat acara atau saat sesi pemaparan, mungkin kalau misalnya takut lupa, nanti boleh diketik di ruang chat dan nanti akan di follow up oleh saya atau co-host dari Sacoret ID. Dan untuk sesi tanya jawab nanti boleh klik raise hand agar nanti saya atau co-host, moderator dapat mengaktifkan audio peserta dan dapat langsung bertanya ke speaker. Rules nomor 4 yang paling penting adalah be happy with your curiosity, bahwa selama belajar di sini kita harus tetap curious untuk mendengarkan, dan silahkan teman-teman bisa menyiapkan banyak-banyak pertanyaan apa yang bakal ditanyakan ke Mas Sigit sebagai pemateri kali ini. Oke, next. Tentunya sudah. Dan selamat belajar karena ilmu ini mahal. Oke, sebelum acara dimulai, mari kita berdoa dulu menurut keyakinannya masing-masing agar hasil dari belajar ini bisa jadi bermanfaat buat kita semua dan bisa kita aplikasikan untuk ilmu, bisnis, dan apapun yang memang akan kita jalankan ke depan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Sigit Pamungkas dari Ignite School Photography untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Mas Sigit. Oke, terima kasih waktunya. Terima kasih Mas Revo sudah kasih kesempatan luar biasa ini. Jadi ini pertama kalinya tidak tatap muka, tapi tatap komputer ya. Jadi tetap aja pertama biasanya agak-agak grogi sedikit nih. Jadi apa yang akan nanti saya sampaikan di sini adalah lebih ke pembahasan tentang foto produk ya. Jadi nanti materinya juga lebih ke arah situ. Oke, sampai di sini stop dulu. Ya. Ya sebenarnya udah dijelasin ya di Instagram tentang dari karir motret, terus apa ya, kegiatan-kegiatan saya lah setiap harinya. Jadi memang kegiatan-kegiatan setiap hari saya adalah, kalau sekarang malah hampir setiap hari bisa dikatakan motret lah. Karena memang ya memang dikonsep seperti itu di era pandemi ini ya. Yang tadinya memang lebih luas lah, fotografi saya memang lebih luas dari mulai fashion, corporate, interior, food, terus sampai jurnalis pun saya ngerjain. Cuma gara-gara pandemi ini ya udah gimana caranya di rumah tapi produktif kan. Nah, untuk sekarang ini memang lebih difokuskan ke foto produk ya. Karena satu, banyak alasan-alasan yang kenapa saya memilih sekarang bergerak di foto produk. Salah satunya adalah
ya lebih mudah sharing, lebih gampang untuk berkarya, terus juga menghindari yang namanya fitnah. Nah, ini lucu juga. Kenapa fitnah? Karena saya apa ya? Karena memang seringnya motret fashion itu kan ya namanya istri, namanya orang-orang sekitar saya juga ibaratnya agak risih gitu. Karena sekarang lebih ke produk karena memang untuk belajar lebih mudah, tidak melibatkan banyak orang. Jadi kita mau belajar bisa langsung cari deh benda-bendanya gitu kan, bisa dengan batu lah, bisa dengan kerikil, bisa dengan daun, bisa dengan buah, bisa dengan macam-macam lah yang ada di sekitar kita gitu. Jadi gitu ya. Ngomongin soal karir motret, saya mulai dari di 2005. 2004 saya mulai kuliah dan itu udah mulai apa ya, udah mulai yang namanya kenal yang namanya fotografi gitu. Cuma 2005 dengan waktu 1 tahun saja saya mengalami kegalauan. Artinya saya melihat beberapa majalah ya, dari majalah-majalah ternama di luar negeri ya, kayak Elle, kayak Bazaar, terus ada National Geographic, itu kan fotonya bagus-bagus semua gitu kan. Saya berpikir apa yang mereka lakukan gitu kan. Artinya pakai kamera apa, terus mereka belajarnya seperti apa gitu. Dengan waktu 1 tahun saya mencoba untuk mencari seorang mentor. Langsung saya cari itu benar-benar yang memang benar-benar detail lah. Artinya saya dapat mentor yang luar biasa, bahkan ilmunya itu super detail dan cara ngajarinnya ada cara-cara militer juga, karena memang efeknya sekarang masalah kedisiplinan gitu. Jadi detail banget. Dulu untuk motret yang namanya motret manusia itu nggak boleh, karena motretnya yaitu tadi benda-benda yang ada di sekitar kita, kayak daun yang bludru, daun yang glossy, daun yang doff, daun yang soft, kerikil, batu yang legok, terus batu yang kasar. Wah, pokoknya sesuatu yang mungkin kalau teman-teman belajar sekarang itu tidak menyenangkan. Kenapa sih motretnya begitu sih? Kenapa nggak model yang cantik langsung kayak gitu? Nah, tapi dari situ sekarang paham gitu, kenapa harus memotret itu. Ternyata efeknya luar biasa. Jadi kalau misalkan memotret fashion dengan gaunnya, dengan teksturnya, oh sudah pernah dilakukan pada saat dulu memotret apa namanya, benang wol yang kusut, terus memotret batu yang kasar, ya seperti itulah. Jadi buat teman-teman yang belum apa ya, kenal karya-karya saya, bisa di follow yang bagian atas saja, sigit.ignite. Nah itu lumayan banyak lah karya-karya saya di situ, ditumpahkan di situ. Ya sebenarnya itu syarat-syarat untuk bisa next slide ya. Jadi teman-teman bisa follow dulu sigit.ignite, insya Allah nanti bisa saya ini fallback semua gitu yang follow. Nanti tinggal inbox aja. Oke, next. Tadi passwordnya apa? Mas Ganjar ya? Oke, ya. Mas Ganjar, Oh, Mas next Ganjar. Oke. Ya, ini ada beberapa foto, ada jeruk ya, ada jeruk yang pertama yang orange, terus ada jeruk nipis, terus ada lagi, apa lagi Mas, next? Ya, ada jeruk juga, tapi memang ditata dengan komposisi yang bagus, terus lighting yang oke juga, gitu, sehingga menciptakan foto yang bagus. Terus next, Mas. Ya, ada foto pisang tadi ya, nih panjang banget gitu. Oke, next, berikutnya. Nah, ada pisang dengan background yang polos, ada salah satu pisang yang dibuka, dan kemudian ada pisang yang memang dikonsep sehingga orang banyak menimbulkan pertanyaan, kenapa sih pisangnya kok keluar si kaktus gitu kan. Nah, ini dari ketiga foto ini kan punya pandangan, punya komunikasi, punya apa ya, punya kesan yang akan disampaikan. Oke, ada lagi Mas Ganjar? Tuh ada sendok, ini sendok yang biasa difoto di dapur lah dengan kamera HP gitu kan. Dengan foto yang berikutnya, dengan sendok yang ditata, dengan diagonalnya memunculkan shadow-shadow, itu akan lebih menarik. Dan foto yang ketiga juga lucu, dengan refleksinya, dengan lighting quality-nya yang terjaga, gitu, menghasilkan foto yang unik.
Oke, next. Pelan-pelan satu-satu foto aja. Nah, gitu, sip. Ya, ini ada pulpen ya, pulpen atau spidol lah. Jadi berjejer biasa, lalu difoto ya sudah. Yuk, next berikutnya. Nah, ada pensil dibuat diagonal, terus ada beberapa yang tajam dan ada beberapa yang blur. Nah, ini nanti juga kita belajar yang namanya komposisi. Jadi motret itu ternyata, kalau saya dulu sebagai orang awam melihat fotografi kok bisa ya, jadi motret, orang bisa motret kok bagus banget gitu. Natanya bagus, komposisinya bagus, itu gimana gitu. Setelah saya pelajari ternyata memang ada ilmunya. Memang bakat itu adalah dikasih sama Allah gitu. Cuma kalau untuk mempertajam lagi ya sebaiknya memang kita harus belajar gitu. Belajar lebih detail lagi soal fotografi. Next. Nah, ada lagi. Ya walaupun berantakan gitu tapi disusun dengan cantik, terus ada blur di belakangnya, itu yang biasa disebut bokeh sih. Teman-teman fotografer sekarang menyebutnya itu kalau blur-blur di belakang itu bokeh. Oke, ada lagi, satu lagi. Oke, nah ini lebih dalam lagi. Jadi ada ada semacam kedalaman lah. Ada bagian foreground yang blur, terus yang paling tengah itu tajam, yang belakang blur. Ini kalau di fotografi namanya teknik dasarnya ini selective focus namanya. Oke, next. Ya, nah ini lebih keren lagi, lebih asik lagi gitu. Ya sebenarnya kalau untuk di fotografi still life atau fotografi produk itu lebih ke apa ya, menonjolkan sisi uniknya gitu, menonjolkan hal-hal yang memang tidak biasa dilakukan orang biasa gitu. Dengan seperti ini sebenarnya simple sih, teman-teman bisa melakukan pemotretan ini gampang sih, cuma tahulah gimana caranya untuk memunculkan ini. Oh iya, Mas Revo dan Mas Ganjar, ini nanti sesi pertanyaan ada sendiri atau bebas ditanyakan? Nanti ada sesi sendiri, Mas. Untuk tanya jawab langsung ada sesi sendiri, tapi nanti teman-teman boleh bertanya di saat pemaparan gini lewat chat room. Oh gitu, chat room-nya. Ntar dulu. Dan tadi ada yang nanya juga, Mas, gimana Mas caranya untuk buat gelembung-gelembung itu? Oke. Mungkin Nah Mas itu, ya lebih seru begini artinya bisa langsung ini ya TikTok ya. Yes. Oke, nah. Untuk yang gelembung-gelembung ini sebenarnya gampang sih kalau misalkan sering minum. Nah ini nih, ini apa nih? Fanta ya, soda. Sebenarnya soda. Bisa pakai Sprite, bisa. Cuma ini motretnya memang harus di dalam akuarium kecil lah. Akuarium kecil nanti, ya ini tentunya nggak hanya sekedar motret pakai kamera aja, tapi ada tambahan sedikit lighting dari sisi samping gitu, sehingga volume dari gelembung-gelembungnya lebih crispy lagi, lebih kelihatan bentuknya gitu. Oke, nanti entah kapan nanti kalau misalkan udah selesai pandeminya, sebenarnya memang harus praktek sih, fotografi itu memang 80% harus praktek. Kalau untuk background-nya hitam tinggal kasih karton aja. Oke, next. Nah, ini ada foto sepatu. Mungkin di sini teman-teman ini ya banyak ada yang jualan gitu kan, ada pengusaha, ada apa segala macam. Makanya saya menampilkan beberapa produk-produk yang sekiranya, oh nih motret sepatu nih gimana sih gitu kan. Coba untuk foto kedua ada. Nah, oke, masih normal lah. Terus ada lagi. Nah, kayak gini kan udah lebih gemes gitu, fotonya lebih enak dipandang, terus punya sesuatu yang memang bisa dikomunikasikan. Kira-kira buat teman-teman di sini, apa sih maksudnya gitu? Kok ada sepatu tapi ada balonnya gitu? Kira-kira apa? Lebih gitu ya? Lebih gitu ya? Nah, kira-kira ada pesan apa sih? Kenapa kok sepatunya, sepatu boot ya, artinya sepatu boot cenderung berat ya. Karena memang dari kulit, terus ada haknya segala macam. Jadi kalau di foto ini pastinya akan mengkomunikasikan sepatu ini ringan gitu, karena keangkat sama balon gitu. Jadi kalau dipakai enteng, nyaman gitu. Oke. Berarti ada konsep dulu Mas ya? Iya, ada konsep betul. dulu Ya. yang mau dihadirkan seperti apa. Jadi betul. di fotografi pun mungkin misalnya produk ini tadi
harus ada konsep yang mau ditonjolin apa. Salah satunya misalnya tadi ngangkat konsep bahwa sepatu boot yang biasanya berat, ya, dia punya produk yang ringan ya. Yes, Nah mungkin bisa dijelaskan Mas kayak untuk konsep brief awal itu biasanya yang dilakukan sama fotografi itu seperti apa sih Mas? Jadi teman-teman kayak bisa nyiapin dulu atau munculin ide-idenya itu yang bisa langsung diaplikasikan ke fotografi Mas. Oke, urutan pertama sebenarnya kalau untuk motret produk, kita harus tahu produknya apa dulu. Nah, itu yang paling penting, produknya apa dulu. Bukan lightingnya, bukan fotografinya, bukan teknisnya, bukan membahas tentang detail dari fotografinya. Tapi kita lihat apa sih produknya, misalkan apa, kayak sepatu gini kan, kita lihat ya, antara sepatu yang hijau dengan sepatu yang ini, yang sebelahnya, yang apa, yang cewek ya, kan memang berbeda ya konsepnya gitu. Karena yang pertama harus dilakukan adalah kita mengenal produknya itu terbuat dari apa gitu. Itu yang pertama. Nanti teknik dasar apa sih yang harus dipakai dalam fotografi, ya. Terus nanti angle-nya seperti apa, baru lighting-nya. Lighting itu sebenarnya gini, banyak teman-teman yang memahami lighting adalah hanya menerangi saja. Padahal lighting itu berfungsi untuk menambah mood, untuk menciptakan sebuah feel yang nantinya bisa lebih kuat lagi konsepnya gitu. Nah, angle-nya seperti ini, misalkan foto dengan sepatu dengan balon terbang, ini tepat sekali karena memang ini namanya eye level ya, sejajar dengan mata. Bayangin kalau misalkan kita motretnya bird eye itu apa ya? Jadi angle dari atas, dari burung, dari mata burung. Mata burung. Mungkin dia terbangnya nggak bakalan kelihatan, gitu kan? Dari atas tuh nggak kelihatan, pasti terbangnya gitu kan. High angle lah istilahnya gitu. Itu. Kalau untuk yang foto sebelah ini lebih lebih ke konsep cewek ya, karena di situ satu ada tanaman, terus dengan refleksinya, dengan warna-warna yang softnya, itu lebih ke situ. Apa ini? Pakai soda kak? Oke, next coba. Nah, ini ada apa lagi nih? Parfum. Yuk, berikutnya. Nah, udah jelas beda ya. Yang satu dengan beberapa parfum. Jadi memang kalau untuk di fotografi itu kan kita harus bisa menampilkan stopping power-nya. Point of interest-nya itu apa gitu. Jadi kalau yang foto yang nomor 2, yang parfum ini kan jelas itu kan. Dari brand-nya, dari namanya jelas, produknya jelas, langsung stand out. Beda dengan foto yang pertama, dengan 1, 2, 3, 4, 5 nggak jelas gitu, dan di situ ada foto, entah foto model, entah foto mantan, segala macam di situ campur aduk, jadinya agak belibet lah, agak nggak terfokus gitu. Oke, coba next. Nah, jadi kalau ini simpel sih, artinya memunculkan dari warna-warna si botolnya. Tapi lagi-lagi komposisinya menarik. Di sini memadukan antara high angle tadi dengan diagonal. Itu kan dia menyilang-menyilang itu kan. Nah, itu di fotografi akan menarik. Komposisi diagonal itu pasti akan menarik, terutama di foto-foto produk. Beda kalau misalkan refleksinya atau shadow-nya itu lurus ke bawah atau biasa horizontal gitu. Itu akan terlalu biasa, itu pandangan orang awam dari fotografi, tapi dengan diagonal akan lebih cantik lagi. Oke, saya sambil baca chatnya ya, siapa tahu bisa. Oh udah, ya. Oke, next. Nah, kayak gini, ya kan? Kalau lebih menarik lagi, dia memadukan warna dengan warna yang senada. Ya kan? Di situ ada pasir, terus ada daun, tapi dicat emas karena memang produknya juga lebih dominan ke situ ya. Jadi memang unsur-unsur emasnya ditonjolkan. Itu kan menarik ya. Jadi satu warna, satu nada itu menarik. Oke, berikutnya. Nah ini. Nah, saya pindahin dulu.
Nah, ini kan lebih fresh ya, artinya di situ mungkin saja ada beberapa bahan-bahan yang memang terkandung di dalam si apa ini parfumnya. Jadi apa namanya ingredientnya lah, ada jeruk, ada melati, ada lavender, ada macam-macam, ada kurma apa itu gitu. Nah, itu juga untuk menceritakan menginformasikan produk ini ternyata kandungannya ini dengan cipratan-cipratan airnya sehingga memang menampilkan kesan yang segar dan fresh. Oke, lanjut. Nah, ini ada produk apa? Kecantikan. Oke, next. Ya, beda ya. Yang ditata dengan baik, walaupun di situ ada kuas yang memang warnanya putih senada dengan background. Tapi kenapa bisa ini apa namanya tidak menyatu? Banyak yang bilang kalau misalkan kalau motret putih backgroundnya kenapa itu? Kok hilang? Halo, Mas Ganjar. Ya, sorry Mas Ganjar, ini di allow untuk partisipan yang lain. Mas Denny untuk tidak share screen, maaf Mas. Halo Mas, Sebentar Pak. Oke. Dan diulang lagi. Oke, lanjut Mas, sorry. Oke, ya. Nah, ini yang tadi dilanjut. Jadi kadang-kadang ada yang bilang kalau misalkan produknya berwarna putih, jangan ditampilkan di background putih. Produknya warna hitam, jangan ditampilkan di background hitam. Nah, ini tentunya ini bisa apa ya? Tidak menyatu antara si gagang kuasnya aman-aman aja gitu dengan background putih. Karena ketika misalkan background-nya putih, itu kita bisa mainkan shadow-nya. Itu ada shadow kan kanan kirinya si kuas itu, sehingga tidak menyatu. Begitu juga hitam. Itu juga harus kita treatment dengan lighting yang tepat dan atau dengan shadow yang tepat. Next. Oke, nah ini tinggal mainkan ini aja. Sebenarnya gampang ini. Tinggal satu cahaya saja, terus dikasih dengan daun-daun kelapa gitu, udah bagus. Ya ini hal-hal yang memang bikin foto jadi unik gitu, nggak biasanya gitu. Ini di setting, artinya bukan yang alami tiba-tiba ada shadow yang jatuh ke produk kita terus foto. Ini di setting. Jadi memang semuanya dikemas dalam pencapaian yang memang goalnya sesuai. Oke, next. Mas, kalau yang kayak gitu tuh idenya munculnya dari mana sih? Selain yang tadi mungkin orang berpikiran bahwa kalau produknya putih, terus backgroundnya putih, itu jadi nggak kelihatan. Tapi di sini kan tadi disampaikan bahwa bisa tuh dengan cara-cara ya dikasih apa namanya. Nah mungkin ide-ide itu kayaknya munculnya apakah harus ketemu expert dulu atau sebenarnya kita ini nih yang awam nih bisa nih nyari referensinya di mana atau harus gimananya gitu, mungkin bisa dijelaskan Mas? Oke, ya kadang-kadang untuk menciptakan konsep itu kan ngeblank ya, mau mulai dari mana gitu, produknya apa, terus komposisinya seperti apa, lightingnya seperti apa. Sebenarnya kita harus nanti ada pembahasan setelah ini, jadi bagaimana caranya agar kita peka dengan hal-hal yang bagus, hal-hal yang menarik, hal-hal yang sesuatu yang enak dipandang. Jadi memang butuh yang namanya kita dibanjiri sama referensi-referensi foto gitu. Jadi memang kita biasakan dengan foto-foto yang bagus gitu. Saya pun kadang kalau misalkan mau memotret, seminggu sebelumnya saya cari referensi sebanyak mungkin, cari yang sesuai dengan produk yang akan kita foto gitu. Nanti prosesnya adalah dengan dua cara gitu. ATP dulu pertama Mas. Jadi amati, tiru, plek lah. Udah, pokoknya samain aja dulu gitu dari angle-nya, dari kualitas lighting-nya, terus dari penataannya, semua pokoknya disamain dulu. Nanti ketika sudah misalkan sudah bisa sama, itu baru ATM. Jadi modifikasi nih, kita udah bisa nih mengejar kayak gini, foto yang kayak gini udah oke gitu. Tinggal modifikasi aja, kita poles-poles lah. Nah, kayak gitu.
Mas, kalau apa kayak tadi kan ATP ya, dimulai amati tiru vlog gitu kan. Kalau di dunia fotografi sendiri, kalau model-model kayak gitu, ada kayak copyright-nya gitu nggak sih, Mas? Sebenarnya nantinya jatuhnya ya nggak bakalan sama persis. ATP itu sebenarnya dilakukan untuk sebelum hasilnya itu bisa diposting di media Kayak sosial. layouting-nya aja mungkin ya. Kalau layouting itu nggak ada copyright kali ya? Nggak ada, aman. Jadi sebenarnya untuk masalah konsepnya itu mulai dari mana tergantung kita sedang belajar atau memang langsung berhadapan dengan klien. Nah itu. Kalau misalkan baru belajar, yaitu tadi caranya perbanyak referensi foto-foto yang memang sesuai dengan apa yang mau kita foto. Itu banyakin aja. Nanti bisa dikonsepkan, bisa di mix and match gitu antara foto satu dengan satunya gitu. Jadi nggak harus plug sama nggak apa-apa gitu. Jadi yang harus dikuasai itu sebenarnya lebih ke ininya, exposure-nya. Jadi penguasaan bagaimana caranya menciptakan lighting quality yang tepat, lighting quantity-nya yang pas gitu. Kadang-kadang kan kita belum bisa baca ini lightingnya dari mana, pakai apa, apakah pakai cuma lampu belajar atau pakai lampu bolham atau lighting fotografi beneran atau cuma menggunakan window light. Nah, itu yang teman-teman kadang-kadang terburu-buru untuk langsung motret gitu. Padahal di situ untuk materi yang lighting alami saja itu pembahasannya lumayan panjang. Nanti di artificial lebih dalam lagi. Jadi kadang-kadang berpikirnya konsepnya dulu gitu kan. Tapi kalau menurut saya sebenarnya teknik dulu dikuasai, sudah mantap, sudah matang, baru konsep bergerak gitu. Kadang-kadang kan orang berpikir yang penting konsep gitu, tekniknya nggak usah deh. Jadinya malah keberatan konsep kalau misalkan tekniknya belum menguasai sepenuhnya. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, ada lagi kan? Lebih unik lagi, lebih cantik lagi, lebih punya kedalamannya. Jadi background-nya juga nggak biasa polos antara depan dan belakang, dibuat di diagonal semua. Gitu. Oke, next. Nah, pelan-pelan. Jadi, ini juga salah satu yang mendukung agar foto kita itu bisa lebih berbicara lah, lebih stand out, lebih bisa mengkomunikasikan. Jadi, kalau saya mengkelompokkannya dengan 3 pemeran utama, pemeran gitu kan. Ada pemeran utama, terus ada lagi pemeran apa? Ada pemeran pendukung. Ya, kalau pemeran utama berarti produk utamanya. Harus gimana produk utamanya? Yang satu paling fokus. Yang kedua bisa paling besar. Yang ketiga paling terang. Nah, itu fokus, besar, terang. Adapun nanti kalau misalkan produknya kecil tapi menonjol itu juga bisa. Misalkan di pojok yang lain gelap tapi dia terang sendiri itu bisa. Ya intinya paling fokus, paling besar, paling terang. Nah itu. Terus untuk pemeran pendukungnya itu tadi nanti kalau misalkan kita motret makanan, misalkan mie ayam gitu kan. Bisa nanti di sekelilingnya ada mie yang masih mentah, bawang, cabai, terus ada bahan-bahan dasar, terus ada saus. Nah, itu pendukungnya dan itu nggak harus fokus semua. Jadi memang untuk pemeran pendukung aja gitu. Nah, ada satu lagi pemeran figuran. Nah, itu hanya sebatas ya pemanis-pemanis lah kayak misalkan efek light ditambahin, terus nanti ada shadow-shadow yang ditamainkan dimasukkan. Misalkan konsepnya di pantai ya kita tonjolkan dari sisi pasirnya atau shadow-shadow dari pohon kelapanya. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya singgung tentang referensi. Nah, yuk kita bahas yuk satu-satu nih. Jadi foto ini untuk food ya. Nah, ini foto 1, next berikutnya foto 2 dan foto 3. Nah, kira-kira ada kesamaan apa di foto ketiga ini? Konsepnya lebih apa? Sama-sama makanan, Mas. Sama-sama makanan ya. Terus nuansanya lebih apa nuansanya? White. White ya, semuanya serba clear. putih gitu kan. Tuh.
Jadi kalau untuk yang foto pertama yang apa nih, spaghetti, jelas ya pemeran utamanya sudah jelas ya, sudah kelihatan ya, sudah jelas banget gitu kan. Ya udah, yang lain hanya pendukung saja gitu. Terus ada apa lagi tuh? Ini juga ada apa namanya, daun apa namanya tuh yang biasa di spaghetti. Nah itu juga hanya Daun pendukung saja. parsley. Nah itulah pokoknya. Nah itu kan ditempatkan kecil sekali karena memang ya itu nggak yang memang perannya besar gitu. Yang paling penting yang ditonjolkan adalah spaghetti-nya gitu. Tuh yang kedua juga begitu tuh. Udah jelas itu ada buahnya ditonjolkan di situ karena rasanya memang yang diciptakan itu. Kalau yang ketiga sebenarnya malah peran utamanya banyak ya. Cuma memang jelas kalau ini donat dengan beberapa varian. Oke, ada lagi. Coba kita lihat lagi beberapa foto lagi. Yuk. Nah, kalau ini lebih kemana? Main kemana? Jadi, yuk secara awam aja, jeplak aja lah. Jadi, kalau foto-foto yang ini lebih kemana gitu? Konsepnya kenapa sih? Ada apa di sini gitu? Kalau tadi kan serba putih semua gitu. Kalau di sini lebih main kemana, Mas Revo? Ini main ke shadow, light, Itu apa ya, bayangan. bayangan ya. Nah, ada juga. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau melihat foto yang ada shadow-nya, terutama foto yang di tengah itu bilangnya, jelek, shadow-nya terlalu keras, terlalu kontras gitu kan. Nggak enak. Nggak juga, sebenarnya kalau memang ditata dengan bagus, shadow-nya arah jatuh shadow-nya dengan baik, itu enak juga. Yang pertama, menarik. Yang kedua juga menarik. Yang di tengah juga menarik. Yang terakhir, itu malah sebenarnya itu konsep dibuat gubu. Jadi cara pemotretannya adalah dengan menggunakan polyfoam, di blok-blok pokoknya. Shadow-shadow-nya di blok sehingga ada bagian yang hanya terang saja dan bagian tertentu gelap. Itu kan menarik gitu. Jadi dari sisi fotografi sangat menarik sekali sehingga apa yang kita ciptakan tuh orang mau niru susah gitu. Kan itu salah satu keunikan dari setiap fotografer, harus bisa menciptakan karya-karya yang memang tidak biasa. Itu next. Oke. Bentar, ada iklan. Nanti dulu. Bentar, Mas. Ini ada iklan. Nanti dulu. Iya. Keluar dulu. Tutup. Oh, ikutan dia. Tutup. Pak, ada gangguan ini. Nah, yuk lanjut. Ini bocah-bocah biasa kalau sore pada kumpul di sini. Cuma lupa nggak dikunci tadi pintunya. Oke, untuk yang ini. Fotonya kelihatan ya, lebih cenderung kemana? Ke sisi gelap ya, hitam ya. Kalau di fotografi namanya low key. Jadi memang unsur-unsur dominan gelapnya lebih ditonjolkan gitu. Dan kalau foto yang gelas ini kita tahu, pasti langsung bisa tahu walaupun cuma hanya garis-garisnya gitu, gelas kaki gitu kan udah bisa gitu, bisa memperlihatkan itu. Dengan konsep kayak ini apa namanya? Kunci Inggris itu kelihatan kan konsep apa sih sebenarnya, kayak ngasih makan anak burung ya dengan induknya bawa makanan gitu. Ini juga menarik dan memang tingkatan fotografinya lebih expert kalau untuk yang kayak gini. Jadi nggak sembarangan. Jadi nggak bisa mengandalkan hanya kamera saja. Kamera mahal pun kalau misalkan nggak tahu paham ilmunya susah juga gitu. Karena kamera semakin mahal semakin manual. Oke, next. Nah, kalau ini apa lagi nih? Colorful, apa ya? Ya, lebih ini ya, padu padan warnanya. Jadi memang diciptakan produk-produk yang memang selaras, seragam warnanya. Kayak misalkan foto yang di tengah itu ada pepaya, ada wortel, ada paprika, ada jeruk, ada apa itu? Apa sih namanya? Pepaya, terus melon, orange apa itu. Jadi memang menarik itu. Nah, itu bisa ternyata. Kebanyakan teman-teman takut untuk menciptakan foto-foto seperti ini gitu. Takut menyatu, takut tidak mengeluarkan teksturnya, takut tidak mengeluarkan volumenya. Ternyata itu bisa, itu menonjol itu. Nah, lagi-lagi lighting.
shadow-nya juga kan kita bisa Itu kayak kondisikan. kalau Mas Nando bilang kayak color palette gitu bukan sih Mas katanya? Yang apa? Ya konsep ini color palette gitu bukan namanya? Color palette bisa jadi, boleh bisa dikatakan gitu. Cuma istilahnya nanti kalau misalkan di Google banyak banget karena memang ya setiap fotografer pengen menciptakan warna dan nama-nama tersendiri gitu. Iya benar, bisa jadi color palette juga bisa. Tuh. Oke, next. Iya, saya nggak memperhatikan pertanyaannya. Oke. Ya, nah itu ada. Kalau ini lebih ke foto-foto yang sifatnya komersil ya, komersial fotografi. Jadi memang konsep-konsep ini dibuat memang nggak biasa. Jadi apa ya, lebih dari ekspektasi orang biasa gitu. Kadang-kadang Mas boleh nanya nggak Mas? boleh boleh. Sorry Mas. Ini kan biasanya kalau foto-foto yang kayak gini ada yang diterbangin, ada yang diapain, itu kadang-kadang ada bagian yang ngeblur gitu ya. Ya, Misalnya nih cabai nih diterbangin gitu tiba-tiba tapi pas, aduh kok nggak pas ngeblurnya. Teknik itu ada sendiri juga Mas. ada Nanti sendiri. bisa di-share ya Mas ya. Boleh, boleh. Cara-cara misalnya kayak gini ya. Boleh, boleh. Ya langsung saya jawab aja ya. Jadi sebenarnya untuk teknik ini kalau misalkan saya punya silabus ada basic, intermediate, advance. Jadi ketika belajar itu memang antara basic, intermediate, dan advance itu nggak pernah ditinggalkan gitu. Kalau teknik yang cabai ini sebenarnya teknik dasarnya adalah stop action. Nah, mungkin teman-teman yang sudah belajar fotografi, sudah mengenal triangle exposure, speed diafragma, ISO, pasti udah mengenal ya. Jadi, bagaimana caranya memotret teman lagi loncat, orang parkur, terus motret motor cross yang lagi terbang, motret skateboard, gitu kan. Motret tiba-tiba ada maling di rumah di foto itu. Nah, itu sebenarnya teknik dasarnya stop action. Nanti di advance itu nanti kita bisa menambahkan lighting. Nah, lighting itu sendiri sebenarnya bukan hanya sekedar menerangi, tapi memfreeze-kan. Ketika foto dikasih lighting yang tepat itu bisa lebih freeze, padahal settingannya sama dibanding tanpa lighting apapun gitu. Dan sekarang teknologi semakin maju untuk foto yang cabai ini ada namanya ini high speed synchro. Nah, kalau zaman dulu itu motret tidak boleh lebih speednya dari 250, 200, 160 gitu. Ini teknis ya, nanti untuk yang teman-teman yang paham boleh ditanyakan lagi. Nah, sekarang ada teknologi yang namanya high speed itu tadi. Itu terletak di antara sinkronisasi antara lighting dan kamera. Jadi speednya bisa 1000, bisa 2000, bahkan 4000, 8000 itu bisa. Nah, sehingga bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Gitu. Nah, boleh sebenarnya harusnya ditanyain lagi nih. Karena memang saya bingung karena memang audiennya ya macam-macam tadi ya. Jadi saya kasih materi yang mana nih biar di tengah-tengah. Jadi teman-teman artinya kalau misalkan punya pertanyaan langsung aja banjiri pertanyaan ya. Jadi bisa saya langsung jawab. Oke. Ada lagi? Ya sama untuk foto yang di tengah sama, semuanya sama. Mas Nando bilang itu kayaknya editan ya Mas ya, jadi gabungin gambar-gambar. Sebenarnya teknik fotografi ada juga yang model langsung gitu ya, nggak edit gitu ya. Nah, edit enggaknya tergantung apa namanya kebutuhannya gitu. Karena sebenarnya gini, kalau ini untuk foto ketiga ini lebih ke komersial fotografi ya. Kayak misalkan kita melihat iklan TV, ya kan? Tapi macannya keluar gitu. Ya, kita tahu itu edit gitu kan. Tapi ternyata TV itu dibeli juga gitu kan. Padahal nggak mungkin si macan itu keluar gitu. Nah, artinya proses editing bahkan bukan editing lagi Mas, namanya digital imaging gitu. Digital imaging. Jadi memang harus bisa melebihi ekspektasi orang biasa ya. Tiba-tiba singa keluar dari TV kita kan ngeri ya. Ya kayak gini juga sebenarnya untuk diedit ya memang jauh lebih mudah gitu. Sebenarnya walaupun langsung pun bisa, tapi memang harus mengalami beberapa kali take gitu kan untuk bisa poin utamanya yang si cabai di tengah yang kena semprotan itu bisa di tengah banget. Itu sebenarnya bisa gitu.
Cuma dengan editing ya itu nanti per part, ada satu cabe, nanti yang cabe yang bawah, cabe yang 3 tadi, bahkan itu nggak dilemparin sebenarnya, itu ditusuk pakai besi. Jadi di belakang itu udah kita set, ditusuk pakai besi, nanti besinya kan gampang ya, tipis-tipis gitu. Atau dengan benang, kayak misalkan yang burger itu sebenarnya, nah itu ada apa kayak semacam besi gitu, 2, yang satu untuk si rotinya, nanti yang satu untuk si telurnya, yang satu untuk apalagi dagingnya. Itu memang disusun, jadi dibuat gawang kan kiri, itu dipalang-palang sehingga bisa menciptakan layer dengan tidak numpuk gitu. Nah itu boleh, jadi memang kalau misalkan ada pertanyaan, foto itu sebaiknya diedit apa enggak, tergantung kebutuhan, tergantung konsepnya gitu. Banyak juga saya melakukan pemotretan yang sama sekali tidak diedit, banyak. Yang diedit ada, yang di DI ada, tergantung kebutuhan. Dan kayak misalkan ada beberapa orang yang pengen minta, saya pengen foto di Menara Eiffel gitu kan. Oke, budgetnya sekian gitu. Ternyata budgetnya kurang untuk misalkan berangkat ke sana aja kan lumayan mahal. Makanya ada konsep untuk digital imaging gitu, foto di studio, terus kita cari background-nya di Shutterstock atau apa, dengan angle dan lighting yang sesuai, ya itu bisa disatukan. Itu sebenarnya lebih terjangkau ya artinya. Nah itu yang bisa disiasati untuk masalah digital imaging. Gitu. Ada lagi? Siap, next Mas. Ya, boleh. Nah, kayak gini kan nggak mungkin ya, namanya tiba-tiba turun dari biji kopi langsung jadi kopi yang udah di disangrai ya, atau Di grinding. grinding gitu kan, nggak mungkin. Cuma dalam dunia iklan kan akan menarik gitu loh. Kayaknya fresh banget, jatuh langsung jadi kopi. Nah itu. Nah, jadi teman-teman jangan iritasi. Kadang-kadang orang yang banyak fotografer yang melihat foto ini apa sih gitu, terlalu lebay apa segala macam. Tapi ini bisa dinikmati, kalau buat saya bisa dinikmati. Enak banget gitu loh. Jadi seru gitu. Jadi langsung jatuh, yang harusnya dipanen sama petani, dimasukin karung, terus baru dijemur segala macam. Nah, kelamaan ini kayaknya prosesnya cepat gitu kan. Langsung fresh, langsung dari kebunnya. Begitu juga foto yang di tengah gitu kan. Tiba-tiba keluar ada pancurannya, ngocor dengan splash-nya. Ya itu memang splash nggak mungkin, bentuknya love gitu nggak mungkin. Tapi kan jadinya apa ya, jadinya ya cute gitu, menarik aja, seger gitu, penuh dengan cinta dengan minum seperti ini. Nah kayak gitu. Oke, ada lagi? Next, boleh? Nah, untuk Fanta sendiri lebih ekstrim lagi tuh. Ya. Wah, ada corona, Mas. Nah, nah itu jangan diminum kalau yang itu, bahaya. Oke, ya untuk Fanta lebih ekstrim lagi. Jadi memang buah-buahannya dibentuk si Fanta. Nah kayak gini kan. Nah, bentuknya gitu. Ada lagi Kalau yang Fanta itu kayaknya DI semua ya, Mas ya? Atau tetap ada proses foto tuh, Mas, kalau kayak gitu? Ya, DI tapi memikirkan dari ininya juga, lightingnya. Jadi antara foto yang di tengah itu apa namanya, blueberry ya atau apa tuh, sama yang di kiri dan di kanan itu lightingnya nggak sama. Jadi memang disesuaikan lightingnya. Jadi dalam satu pemotretan lightingnya nggak sama. Yang satu dibuatkan dengan cahaya dari kiri, yang sebelah kiri itu kan teksturnya keluar. Yang sebelah kanan dibuatkan dari lighting sebelah kanan. Itu. Ya nggak? Yang di tengah-tengah ada highlight di atas, ya kan? Beda lagi. Jadi mungkin memotret beberapa blueberry dengan lighting yang memang sudah ditata. Sebenarnya untuk foto ini nggak sekedar yang motret, jebret-jebret terus ditata, enggak. Jadi memang ada namanya storyboard, ada namanya jadi memang ada orang yang gambar dulu gitu. Ini nanti akan seperti apa, lightingnya bagaimana. Jadi ada orang apa istilahnya yang bikin storyboard itu apa namanya tuh. Jadi memang dipadukan itu. Jadi sebelum motret sudah dikonsep bener gitu. Nah itu ada kalau mau memunculkan video yang tadi saya share itu juga ada storyboardnya. Jadi buat teman-teman kadang-kadang memotret
terus tiba-tiba jebret, nanti diedit gimana ya gitu, kadang-kadang gitu. Jadi proses editing itu kebanyakan spontan, tapi bukan di konsep. Jadi sebenarnya memang proses briefingnya itu jauh lebih lama daripada motretnya gitu. Bahkan bisa 2 minggu, bahkan 1 bulan kalau untuk pemotretan iklan. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mas Sigit garap sendiri. Oh, nah, untuk bagian DI Mas Sigit garap sendiri atau tim? Nah, boleh deh ya. Cuma kalau untuk DI tergantung. Kalau misalkan detail banget, saya nggak ngerjain. Saya ada timnya sendiri kalau detail banget. Karena memang setiap orang passionnya beda-beda ya. Kalau semuanya dikerjakan, saya motret aja gitu kan. Tapi nanti ngedit foto juga, ngedit video juga, bisa kepalanya bisa pecah gitu. Jadi di fotografi komersil harus punya tim. Fotografer nanti kita punya associate, nanti digital imaging ada lagi orangnya. Digital imaging pun berbeda-beda, yang untuk produk beda, nanti untuk yang interior beda, nanti untuk yang corporate juga beda, itu beda-beda nantinya. Gitu. DI itu apa udah tuh. Oke, next. Still life fotografi ya. Jadi memang untuk motret produk kita harus memahami yang namanya still life fotografi. Apa sih still life fotografi? Nah, still kan berarti diam dan life berarti hidup. Diam dan hidup gitu kan. Susah ngartiinnya gimana gitu. Ya sebenarnya coba next. Nah, still life adalah seni membuat benda mati menjadi hidup dan memiliki sebuah cerita. Nah, kayak gelas ini 4 ini. Gelasnya sama kan? Terus diisi dengan media yang berbeda, ada api, ada apa tanaman apa itu, ada air, ada asap. Dia punya ini ya, punya rasa yang berbeda, punya sesuatu yang berbeda walaupun itu memang gelas gitu. Nah itu maksudnya still life itu memberi nyawa, memberi ruh dari sebuah benda mati. Nah, itu yang bikin menarik gitu. Kadang-kadang orang lah motret apa sih, motret kok benda mati gitu kan, mending motret model gitu cantik gitu kan, behind-less gitu. Kalau ini motret benda mati tapi dibuat hidup, gimana caranya? Ya ini dari gelasnya aja kita bisa merasakan ya bedanya gitu antara gelas satu dengan gelas yang lain. Oke, lagi. Nah, mungkin ini tipsnya ya, sedikit tipsnya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau misalkan mau tanya apapun, nggak hanya seputar fotografi, bisnisnya boleh, terus kenapa sekarang saya terjun di produk, itu boleh. Jadi ini sebenarnya untuk ini aja sih, untuk global, untuk pancingan aja, ini untuk arahan aja. Takutnya ada teman-teman di sini juga yang dari, nah ini Mas Yohanes itu dari Papua itu udah motret juga, udah expert juga di bidang food photography. Tuh Mas Yohanes Setianto, itu juga motret juga itu. Jadi jangan terpaku untuk bertanya apapun di sini. Oke, next. Nah, ada kamera, lensa, fokus, cahaya, window light, reflektor, komposisi, teori warna, prop, yang ada alat pembanding, explore, konsisten editing. Nah, editing sebenarnya urutan terakhir gitu. Jadi jangan berpikir yang namanya editing itu bisa melakukan segalanya. Nggak bisa. Kalau fotonya jelek, mau diedit kayak apapun, nggak bisa. Bahkan teman saya juga yang dari Filipina, dia spesialis digital artist, dia tinggalnya di Jakarta. Kalau dapat foto yang jelek, dia ngamuk-ngamuk gitu. Karena ini sampah kenapa gitu kan dikasih ke saya gitu. Sebenarnya nggak bisa gitu juga, foto jelek diedit sama yang profesional jadi bagus, nggak bisa. Jadi paling nggak fotonya harus maksimal dulu lah, 80% harus bagus gitu kan. Jadi baru di edit. Oke. Nah, ini untuk pemahaman buat teman-teman yang belum mengenal kamera ya. Macam-macam ini, ada kamera yang pertama tuh yang gede ini. Ini sebenarnya medium format ya. Medium format memang digunakan untuk para profesional dan memang kebutuhannya untuk foto-foto baliho ya. Baliho yang beneran ya, artinya kayak misalkan produk-produk rokok gitu kan, email atau apa produk-produk jarum super gitu yang dia memang dari segi kualitas luar biasa karena perbedaannya jauh banget.
Katakanlah kalau yang biasa kita pakai yang DSLR atau mirrorless itu sensor aslinya kalau full frame kan 36 kali 24 mili. Tapi kalau misalkan si medium format, dia ukurannya bisa 5 kali 4 inci. 5 kali 5 inci. Jadi gede banget. Itu ada hubungannya sama pixel gitu ya Mas ya berarti ya? Itu besaran sensor. Nah, ini informasi buat teman-teman yang sekarang banyak ditipu di pasaran. Karena gini, sekarang kan digembor-gembornya megapiksel ya, megapiksel dengan HP aja sekarang bisa 64 sampai 100 megapiksel ya. Padahal nggak pernah dikasih tahu ukuran sensornya berapa. Gitu. Kalau ukuran sensor kan si kamera kecil banget, 8 kali 10 mili gitu. Kecil gitu. Artinya nggak seimbang. Jadi sensornya kecil tapi megapikselnya besar, percuma gitu. Ketika misalkan ditampilkan di HP aman-aman aja, tapi masuk ke komputer, PC atau dicetak pasti pecah juga gitu. Nah, itu yang disembunyikan gitu. Kalau misalkan kita beli kamera DSLR atau mirrorless, itu yang namanya besaran sensor itu di nomor utama, megapiksel baru nomor 2. Nah, nggak tahu kenapa kok yang digembar-gemborkan megapikselnya gitu. Jadi walaupun misalkan mirrorless dengan megapiksel 8 masih jauh oke gitu daripada si kamera handphone dengan yang 46 megapiksel, yang bahkan 100 megapiksel belum bisa nyanyi. Jadi kalau semakin sensornya besar itu, jadi perbesaran lebih enak, lebih detail lagi gitu. Gitu. Oke. Ya, dan berarti dibohongin ya Mas ya? Dibohongin sama iya. Iklan betul. 108 megapiksel ya. Pelan-pelan dulu Mas ini. Nah, jadi buat teman-teman ya yang mau belajar fotografi, jadi yang ibaratnya masih nabung lah untuk beli kamera, sebenarnya dengan smartphone zaman sekarang ya lumayan lah. Artinya kalau misalkan kalau mau jualan hanya sebatas di sosmed, aman-aman aja lah. Nggak dicetak, itu masih oke dengan smartphone yang sekarang. Yang kayak Xiaomi aja, yang Note 8, udah cakep lah. Artinya udah cukup gitu dengan beberapa pilihan lensanya. Nah, ini yang menarik nih, keunggulan smartphone dari DSLR nih, atau mirrorless. Sebenarnya unggul banyak daripada ini. Ya, salah satunya adalah telepon. Terus next ada apa lagi? Ada SMS. Bisa ya, SMS yang masih sampai sekarang. SMS masih dipakai ya? Masih. Biasanya itu di provider itu kan masih SMS itu. Terus yang penipuan yang 100 juta dapat mobil segala macam kan SMS itu. Oke, ada WA, ada Line, terus ada lagi apa lagi? Nah, ya biasa FB, IG, Twitter, terus ada lagi tuh bisa bikin meme, hoax recehan kan bisa pakai handphone. Terus bisa ngerumpi di grup WA, gitu kan. Ada yang cuma baca-baca doang. Itu ya bisa menebar kebencian segala macam. Terus ada apa lagi? Tuh, bisa jadi netizen. Apa lagi? Yang sekarang itu apalagi TikTokan. Itu kan fungsinya banyak tuh. Kalau cuma beli mirrorless DSLR yang fungsinya cuma foto, video, udah gitu aja. Gitu. Oke, next. Nah, lensa. Nah, kalau misalkan ngomongin lensa tuh seabrek, itu punya Canon segitu tuh. Seabrek. Itu ada lensa HP, tapi tele. Nah, macam-macam lensa ini jadi kebingungan buat teman-teman juga. Kadang-kadang banyak yang nanyain, lensa yang bagus itu lensa yang kayak gimana gitu kan. Tapi bingung jawabnya kalau lensa yang bagus. Semuanya bagus karena memang lensa-lensa yang sudah dilepas di pasaran pasti memang dengan QVC yang oke gitu. Ya, misalkan ini lensa ada fix, ada lensa tele, ada lensa wide, ada lensa makro, ada lensa apalagi itu super zoom, ada lensa macam-macam. Itu kan sebenarnya kayak chef aja lah. Chef itu pisaunya banyak ya. Ada pisau yang buat ikan, pisau yang buat daging, pisau yang buat motong tulang. Nah, itu kan banyak. Jadi memang sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan motretnya produk ya pakai lensa-lensa fix gitu. Kalau non full frame ya 35 mili, ada yang 50 mili. Kan tergantung yang difoto produknya apa. Kalau mau menciptakan bokeh-bokeh ya berarti diafragmanya harus bukan besar. Kan nggak mungkin motret produk tapi pakai tele yang putih itu kan nggak bisa. Terus kalau misalkan
mau motret satwa, motret apa namanya buaya, motret singa gitu, pakai lensa yang pendek banget ya kita dimakan. Makanya butuh yang namanya lensa tele. Kayak motret sepak bola itu kan nggak boleh masuk lapangan, jadi memang pakai lensa-lensa yang biasanya kalau kelihatan tuh lensa putih panjang-panjang itu. Jadi memang lensa yang bagus adalah lensa yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Gitu. Kalau semuanya, kalau sorry Mas takut. Kalau untuk ada pertanyaan nih, kalau untuk foto produk idealnya pakai lensa apa Mas? Jenis apa atau model apa atau kalau handphone dengan spesifikasi kayak gimana atau angle kayak gimana mungkin bisa lebih dijelasin Mas. Oke. Kalau untuk kamera sendiri kan ada dua macam ya, ada yang full frame dan ada yang APS-C. Nanti kalau belum paham tinggal googling aja full frame dan APS-C. Nah, full frame simpelnya dia memiliki ukuran sensor yang asli 36 kali 24 mili, sehingga kalau pakai lensa 17 mili ya dia 17, pakai 70 ya 70. Tapi kalau misalkan pakai APS-C atau non full frame itu ada namanya cropping factor. Jadi nanti nggak asli lensanya, bukannya nggak asli. Misalkan kalau dari Canon ya, itu misalkan lensa dengan bukan 50, itu nggak 50, tapi dikalikan 1,5 atau 1,6 itu antara Canon dan Nikon. Jadi nggak asli 50. Jadi kalau misalkan kameranya full frame, ya untuk produk itu 50 mili udah oke banget. Kalau misalkan mau nambah lagi, lensa makro. Jadi kalau kita menemukan produk-produk yang kecil, misalkan produk-produk yang sifatnya bubuk gitu kan, dengan biji-bijian, taburannya biji-bijian yang kecil-kecil gitu kan, kita butuh yang namanya makro gitu kan. Tapi kalau produk-produknya misalkan kayak ini juga nih lumayan ini sponsor nih, keripik sukun nih, keripik asli dari Banten ini. Ini nggak butuh yang namanya detail-detail untuk lensa makro. Jadi lensa kalau yang full frame ya 50 mili, kalau yang APS-C 35 mili, bukaannya mending cari lensa yang fix. Fix itu artinya tidak bisa zoom, jadi kita zoomnya maju mundur. Jadi tergantung si fotografernya. Kalau kita butuh zoom ya kita maju, zoom out ya kita butuh mundur gitu. Nah itu biasanya kalau lensa fix dilengkapi dengan diafragma bukaan yang besar. Bisa 1,2, 1,4, 1,8, tergantung. Semakin besar biasanya harganya semakin mahal. Nah fungsinya semakin besar itu nanti menciptakan efek blur bokeh. Dan itu disenangi banyak kalangan. Fotografer senang, klien senang, itu senang. Dan simple artinya kadang-kadang dengan cahaya minim karena bukaannya besar, cahaya juga sudah cukup bisa masuk, sudah bisa merekam dengan baik. Gitu. Apalagi lensa ya. Udah. Maju mundur ganteng. Boleh di next Mas, boleh di next. Ya. Oke. Ya memang harus fokus dulu pertama. Di produknya apa, ya memang harus fokus. Itu keripik sukun itu tadi Mas? Iya, yang tadi. Nah, ini karena dapat informasinya tadi Mas, ini saya kasih ya gitu kan. Keripiknya, tapi nanti di ini ya, di informasikan katanya. Nah, ini juga nih keripik sukun nih. Lumayan bisa sambil nyemil-nyemil ini. Ini keripik sukun asli oleh-oleh khas Banten. Wong gitu katanya. Sambil promo nih lumayan, ini gratisan ini dapat. Nah itu juga tuh, itu untuk bisa menangkap taburan itu, yang tadi Mas Revo singgung, gimana sih caranya biar dapat gitu kan taburannya atau tadi slow motionnya. Ini sebenarnya dilakukan sederhana sekali karena tidak ada lighting tambahan. Ini cuma mengandalkan motret di dapur, tapi dapurnya blong, ada cahaya dari kiri, dan kondisinya memang aman untuk kita setting dengan speed yang sangat tinggi. Pada saat itu ini speednya 500-an lah. Jadi teknik pemotretannya jangan disetting dengan sekali jepret, tapi continuous. Mode brush-nya itu. Ya kan, ada setiap kamera beda-beda, ada yang 11 per second, ada yang 10, ada yang 5, ada yang berapa, semakin banyak semakin enak. Jadi tinggal jepret, bisa banyak gitu. Nah, nanti tinggal semakin lama semakin enak Mas ya. Enak betul, itu untuk apa aja gitu enak sambil makan. Gitu.
Nah, untuk produk yang ini juga nih salmon mentai juga kan, memang harus butuh. Itu tadi pertama tajam, yang kedua besar, yang ketiga terang. Itu udah paling enak gitu untuk memunculkan stopping power-nya, untuk memunculkan point of interest-nya. Tuh, fokus dulu. Karena sekarang kamera gampang banget lah, nggak kayak zaman dulu pas zaman saya motret 2004 itu masih eranya era filmnya. FM10 segala macam itu, waduh, yang namanya fokus itu susah banget gitu. Jadi, aduh, udah fokus, terus mau cetak juga kadang-kadang filmnya kebakar semua, macam-macam. Sekarang enak banget dengan eranya digital, motret, jelek, tinggal delete gitu. Nggak harus dicetak, disimpan di hard disk, di komputer, selesai. Gitu. Enak banget sekarang. Oke, next. Nah, tadi udah ya, fokus sudah cahaya. Nah, yang ini kadang-kadang tidak diperhatikan buat teman-teman yang belajar fotografi. Bukan hanya yang bukan hanya yang belajar aja sih sebenarnya. Banyak teman-teman Lu seret kan? Makan sendiri sih. Coba kalau dibagi-bagi. Emang harus dimakan ini. Tadi syaratnya begitu gitu kan. Nanti dimakan ya pas oke. Nah, ngopi dulu. Ya, nah ini macam-macam cahaya dasar sebenarnya ada 4 sih. Nah ini harus dipahami, jangan sampai enggak. Karena memang fotografi itu kan fotos dan grafos ya, melukis dengan cahaya gitu. Kalau misalkan tidak ada cahaya, fotonya nggak bagus. Kalau ada cahaya tapi cahaya biasa aja ya nggak bagus juga. Artinya memang harus kita pahami minimal 4 dulu. Nanti di materi advance itu namanya lebih banyak lagi, variannya lebih banyak lagi. Ada split light, ada broad light, ada Promon light, ada Rembrandt light, macam-macam lah. Ini dulu aja. Ada front light, ada side light, ada back light, ada top light. Kelihatan ya? Tahu semua ya, front light ya dari depan lah. Ya jelas gitu. Biasanya karakternya ya shadowless gitulah. Jadi ya udah full terang gitu. Ya biasa sih, saya malah sebenarnya lebih menghindari kalau yang front light karena untuk difoto terlalu biasa, terlalu flat. Cuma ada juga beberapa produk-produk yang memang harus difoto seperti itu. Terus ada side light, ya kelihatan banget ya untuk foto yang nomor 2 ya, dari kiri. Itu kan cahayanya dari samping ya. Enak, ini salah satu favorit saya juga side light, karena memang volumenya bisa langsung nampak, telurnya juga bulatnya kelihatan, terus tempat si sendoknya juga ya itu tadi ada gradasinya, ada perpindahan dari highlight dan shadow-nya, itu bikin menarik. Terus ada foto kucing dengan backlight-nya, ini juga menarik. Bisa dipadukan antara, saya biasanya memadukan untuk foto produk, bisa dipadukan antara side light dan backlight. Nah, bisa dengan 2 cahaya bisa, bahkan dengan 3 cahaya pun bisa sebenarnya. Makanya kenapa lighting artifisial itu memudahkan fotografer gitu. Kan kalau kita mengandalkan cahaya Gusti Allah ya tergantung dikasihnya, kadang panas, kadang terik, kadang terdiffuse awan yang kita harus menerima, harus bersyukur dengan itu. Nah, kalau ini bisa disetting-setting. Oke, ada top light ya, kelihatan ya dari atas ya. Nah, ini dulu, pelajari dulu karena memang penting. Penting banget cahaya, penting banget. Oke, next. Nah, kalau misalkan untuk awal nggak mau ribet, simpelnya kayak gitu aja, window light. Kenapa window light? Karena window light itu sebenarnya cahaya yang masuk tidak langsung ke rumah kita. Dia memantul dulu, jadi tidak tidak frontal gitu, nggak langsung menuju ke produk gitu, tapi dia memantul ke bawah dulu, entah mengenai gentengnya, entah apa. Jadi memang yang masuk itu soft. Nah itu bisa dilakukan untuk banyak produk, enak dengan window light itu. Jadi kesan-kesan soft, apalagi sekarang karakter dari Instagram ya, lebih ke Instagramable, mainannya main-main soft-soft gitu yang sekarang-sekarang. Itu enak gitu, itu bisa dicoba. Itu ada gambar mbak-mbaknya itu, motret itu. Ya kayak gitulah, simpelnya kayak gitu. Kita nanti punya kesempatan kita bisa langsung praktek sih. Karena memang harusnya praktek. Langsung praktek. Oke, next. Nah, lagi.
Nah, reflektor. Ini juga penting. Jadi reflektor tuh nggak harus yang bawaan dari pabrik ya, nggak harus yang modelnya ada berapa ini, 5 in 1 itu nggak harus sih. Sebenarnya bisa dilakukan dengan cara, nah itu ada sampelnya di atas itu pakai polyfoam. Fungsinya itu memantulkan cahaya. Kadang-kadang kan kita kalau mengandalkan cahaya matahari saja dari window light, itu kan hidupnya terlalu pekat. Nah, dengan adanya reflektor, itu bisa memantulkan, bisa mengisi cahaya, namanya fill in. Isi, nanti tergantung. Ketika semakin dekat dengan produk, yaitu pantulannya semakin besar, lebih gede lagi. Ketika dijauhkan ya semakin kecil. Tergantung kita kebutuhannya seperti apa, nanti dimainkan jaraknya. Gitu. Oke. Nah, ini ada teknik dasar komposisi. Nah, sebenarnya ini yang sering dijumpai, ada dove luas, dove sempit, selective focus, ada framing, ada slow motion, ada zooming, stop action, panning, loop, front light, side light, backlight, top light. Nah, ini kalau mau dipelajari, mau sedikit ngulik, lumayan. Artinya sedikit lebih dekat dengan orang-orang yang kita berpikir kok dia jago sih motret fotografi, motret apapun gitu kok menarik gitu. Nah ini paling nggak di sini dulu. Jadi bisa menarik karena dia paham teknik dasarnya gitu. Jadi teknik dasar fotografinya dia paham. Nah untuk yang dipertebal itu sering digunakan untuk pemotretan foto-foto produk. Dove sempit. Dove sempit itu dove-nya ruang tajamnya menyempit sehingga blur belakangnya bisa blur. Itu tekniknya dengan diafragma bukan besar. Ada selective focus. Nah, foto yang di green tea ini ada yang foreground-nya blur, background-nya juga blur. Terus ada stop action. Nah, kayak foto telur itu pas dibuka jatuh bisa langsung dapet. Terus ada side light. Nah, ini yang biasa dipakai yang ditebalkan ini. Yang lainnya juga bisa dieksplor sebenarnya kalau mau blur, mau panning atau zooming itu bisa. Tergantung nanti produk-produknya seperti apa. Gitu. Misalkan motret kaktus dengan zoomingnya, nah ada kesannya kayak apa ya, durinya itu apa terkesan kayak mau nusuk-nusuk, itu bisa. Sebenarnya bisa, semua bisa dilakukan. Cuma yang sering, yang banyak dilakukan fotografer produk yaitu ya ini yang di pertebalan 1, 2, 3, 4. Itu. Lagi biar sesi pertanyaannya banyak ya dihabisin aja lah Mas. Oke Mas, mungkin sambil ada beberapa pertanyaan karena waktunya nggak cukup juga nih. Kita jam 17 selesai. Di sana jam berapa di sana? 16.45 lah. 16. Emang beda ya? Oh, masih sama ya? Tadi soalnya sama ini, lah. ada yang nanya juga. Emang lu di Papua? Enggak, yang di Papua. Papua Oh, berarti beda. jam 5 ya? Oh iya ya, lebih cepat di sana. Betul, Bos. Ini ada pertanyaan yang tadi mungkin yang awal dari Kak Siti Alfiah. Mas mau tanya nih, kalau untuk foto wajah, istilah fotogenik itu maksudnya apa ya, Mas? Sekarang masih relevan nggak sih mengingat aplikasi-aplikasi yang bisa menyulap wajah itu udah sedemikian rupa banyak? Itu gitu. Pertama, Mas. Langsung dijawab atau? Jawab, boleh langsung dijawab. Oke. Ya, fotogenik itu sebenarnya apa ya? Anugerah sebenarnya. Jadi akan lebih mudah kita misalkan motret ya dengan orang-orang yang memang sudah kalau di foto udah pasti enak gitu. Walaupun orang yang biasa pun bisa kita arahkan gitu. Cuma memang prosesnya berbeda, waktunya berbeda. Jadi tergantung nanti kita mau seperti apa gitu tampil. Misalkan untuk diri sendiri sih udahlah nggak apa-apa, dengan teman-teman kuliah sendiri bisa. Tapi kalau misalkan ditungguin klien ya kita harus memang konsen mencari talent-talent yang memang sekali foto langsung jadi gitu. Karena memang di situ kan nggak hanya soal fotogeniknya ya, nanti ada kendala-kendala yang lain lah, entah kalau misalkan di elektronik kan ada errornya, ada rusaknya, ada konsletnya segala macam. Kalau kita bisa merintili hal-hal yang misalkan itu dibuat mudah ya udah, mending cari yang model-model yang fotogenik. Nah untuk masalah aplikasi sebenarnya dia beda kasus ya, artinya aplikasi ya
bukan masalah dia fotogenik atau enggak, aplikasi kan memang menciptakan ini ya, wajah yang halus gitu kan. Terus yang sekarang itu apa tuh aplikasinya tuh yang bisa 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 cantik banget, bisa ganteng banget, matanya bisa langsung biru segala macam. Itu sebenarnya ya kalau menurut saya sih jangan ngelakuin itu karena menipu itu haram. Itulah. Ada lagi pertanyaannya? Halo? Ya, saya cek dulu. Nah, ini bagus banget tuh ada cara. Ya udah, dari Mas Revo apa dari saya langsung nih? Dari jenengan aja Mas, coba Mas. Ini udah kelas kakap nih pertanyaannya yang tadi Yohanes Setianto. Memang ini udah pemain sih, artinya dia udah motret. Dulu juga sempat ikut saya juga untuk ngasistenin di mana Hotel Sheraton. Sheraton lagi. Apa namanya itulah, lupa saya. Nah, ini pertanyaannya adalah cara menentukan harga gimana, Mas? Terus kalau produk hitungannya harga per produk atau borongan? Rate harga pasaran foto produk kisaran berapa ya di Indonesia secara umum? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik sekali. Ini akan terus ditanyakan untuk masalah budgeting. Pasti ditanyakan siapapun, baik yang pemula atau yang mahir juga kadang-kadang ngulik soal ini. Jadi gini, untuk foto produk, lagi-lagi nggak tahu kenapa saya males yang namanya riset ya, nyari harga tetangga itu berapa gitu kan. Lagi-lagi tergantung. Kalau saya sekarang sudah punya dua pemisah antara foto yang memang dikerjakan secara profesional, ada foto yang memang dikerjakan untuk membantu UMKM. Nah, ini bahas yang mana dulu? Kalau misalkan yang profesional, ya memang lagi-lagi foto itu berdasarkan brief yang dibutuhkan. Jadi misalkan di restoran gitu kan, kebutuhannya apa gitu kan. Misalkan untuk baliho misalkan butuh kualitas yang oke. Artinya kita juga kan harus ngelis kamera apa yang harus kita pakai gitu kan. Terus properti segala macamnya harus kita pikirkan. Jadi bisa dengan dua yang kita sodorkan ke klien. Mau jasanya aja apa full service gitu. Nah, ditanyakan itu dulu. Kalau misalkan jasanya itu lebih enak ngitungnya. Ya udah kita tentukan, artinya tergantung lagi si kliennya. Klien itu memang langsung tanya ke kita atau dari orang lain. Biasanya kalau tanya ke kita enak ngasih harga. Tanya ke kita dan udah tahu karya kita, ngasih harga gede enak gitu. Tapi kalau cuma direkomendasikan dari temennya, itu agak bernegosiasi lagi, terus harus ketemu, harus segala macam. Jadi nentuinnya macam-macam. Saya nggak pernah saklek dan bahkan nggak punya press list. Tergantung. Itu yang untuk profesional ya. Tapi saya punya platform tersendiri di jasa foto produk Serang. Kalau itu memang sudah saya press list, memang itu sebenarnya program CSR dari Ignite. Jadi memang saya berpikir fotografi saya hanya membantu orang-orang yang punya duit aja, orang-orang kaya aja, hotel, restoran gede gitu kan. Cuma kok orang-orang yang ibaratnya budgetnya sedikit kok nggak saya bantu. Nah, itu tercipta. Apalagi pandemi kayak gini kan, semuanya serba online dan serba ngirit. Nah, kalau masalah budget susah ya, macam-macam sih. Apa mau dijabarkan harganya? Kalau harga nggak pernah ada patokan sih, macam-macam. Itu macam-macam. Kalau yang profesional biasanya saya kisar 800 hingga 3 juta per satu foto. Itu tergantung lagi nanti permintaannya, misalnya Mas fotonya cuma 3 aja kan jadinya sedikit. Nanti kalau misalkan banyak, oke, kita bisa pangkas lagi lebih murah lagi. Itu lebih ke apa ya? Personal branding sih, lebih tarik ulur aja sih. Nggak pernah menciptakan harga di foto produk untuk yang profesional ya. Tapi kalau untuk yang satunya lagi saya punya dan itu terjangkau sekali. Jadi teman-teman di sini yang misalkan punya produk pusing harus motret sendiri, harus produksi sendiri, nanti bisa kontak saya. Harganya terjangkau. Mas Revo juga tahu harganya. Oke. Ada lagi?
Mas masih ada slide yang mau saya di share atau cukup? Cukup lah. Oke. Mungkin saya buka sesi pertanyaan langsung buat teman-teman yang memang mau langsung tanya, boleh nanti kita aktifkan soundnya, boleh langsung nanya ke Mas Sigit terkait dengan ini, kayaknya yang mungkin lebih akan ditonjolkan lagi gimana cara nyiptain strategi dari fotografi ini supaya dari sisi ketika sudah di visual itu sudah dipublikasikan, orang jadi mau beli. Kayak tadi kan ada contoh-contoh gambar yang ada proses DI, digital imaging-nya, kopi dari biji kopi itu kan proses untuk iklan ya. Nah, strategi-strategi kayak gitu mungkin yang lebih ditonjolkan untuk kita yang awam supaya bisa nemu ide dan mengaplikasikannya itu dengan gampang. Nah, kira-kira tadi kan sudah beberapa lah dijawab, referensinya dibanyakin, tapi kadang-kadang kita terhambat, oh iya referensinya oke, tapi kita nggak bisa buatnya. Mungkin ada teknik-teknik sederhana yang sebenarnya bisa ditwist lah sama Mas Sigit. Kayak misalnya tadi sebenarnya kayak proses daun tadi itu, daun, shadow-nya daun, kayak gitu kan sebenarnya mungkin sederhana ya. Nah itu mungkin ada ide-ide apa lagi nih Mas, kayak contoh lah ada produk makanan deh. Kita semua misalnya ada produk makanan enaknya diapain nih Mas, beberapa gitu. Itu dulu Mas. Jadi boleh deh kalau misalkan lebih spesifik produknya apa, nanti bisa kita bahas nih. Ya. Bisa dibayangkan nih. Misalkan apa? Makanan, misalnya ini deh. Misalnya mie ayam. Mie ayam, oke. Mie ayam di mangkok gitu. Kalau udah mie ayam, ya udah ada mie ayam, orang tahu lah mie ayam seperti apa ya. Ada mie di situ kan, ada ayam, ada saus, apa lagi tuh? Ada garpu, ada sendok, ada sayuran, ada sumpit. Nah, gitu kan. Tinggal nanti, sekarang varian mie ayam lumayan banyak ya. Nggak banyak-banyak banget sih. Ada yang klasik, ada yang model yang yamin itu. Yang model Cina ya. Iya kan? Ya, betul. Nah, itu kita bedah lagi. Mie ayamnya yang seperti apa gitu. Sekarang mie ayamnya mie ayam Wonogiri. Ya, yang biasanya ada di ini tuh di truk-truk gitu kan, Wonogiri dengan mie ayam dengan mbak-mbaknya yang bahenol. Nah, itu kan tinggal kita konsep yang memang mie ayamnya lebih tradisional. Artinya tradisional itu melibatkan apa sih? Misalkan kayu-kayuan, mangkok kayu, sumpit kayu, terus nuansa-nuansa warna-warna coklat gitu. Jadi nggak ada yang warna-warna menonjol kayak merah apa sih? Merah masuk sih. Yang biru, apalagi biru ya, untuk makanan hindari sekali gitu, karena terkesan basi dan gak enak lagi. Nah, tinggal jadi sebenarnya dengan tools yang ada di sekitarnya itu pun sangat-sangat bisa sangat-sangat bisa. Artinya ya udah, kita bedah lagi mie ayam terbuat dari apa, tepung ya kan, tepung. Tinggal kita kasih tepung, jangan di bagian depan. Kalau mau depan ya agak blur-blur sedikit, misalkan di bagian belakang ya, karena itu kan pemeran pendukung ya. Kasih tepung, figuran ya, figuran. Kasih tepung dengan misalkan ada wadahnya tepung, itu gimana sih, kayak sekop gitu kan. Sekarang banyak dijual, banyak banget. Ada tepung. Terus bahan dasarnya apa sih ya, standar lah, ada bawang, ada garam, ada bawang merah, ada sawi juga bisa dipotong-potong, ditaruh di paling bagian belakang, nanti dikasih talenan. Ya dari situ dulu. Nah, ketika sudah mengumpulkan benda-bendanya, sudah mengumpulkan tadi ada pemeran utama, pemeran pendukung, itu tinggal kita lari ke teknik fotografinya, mau seperti apa. Bayangin kalau namanya mie ayam kan begini ya, mangkoknya ke atas ya, bendanya mengarah ke atas ya, kan nggak mungkin motret pakai low angle, itu kan gagal, fail ya. High level juga nggak begitu oke. 45 derajat oke. Dari atas oke. Dari atas itu berapa? 180 derajat. Ya, betul. Nah, 90 ya, 180. Nah, itu. Dari atas oke, karena tergantung kita mau ngeliatin apa, toppingnya apa di situ. Misalkan ada ceker gitu kan, ya kita
Nata yaitu ada ceker, ada bakso, ada apa, tergantung mie ayamnya mau dibuat seperti apa. Nah, untuk trik-triknya sendiri kalau misalkan makanan-makanan yang berkuah, biasanya itu ada triknya sih. Jadi biar baksonya nonjol itu sebenarnya banyak di bawahnya tuh bisa dikasih macam-macam, ada piring kecil, ada apa segala macam, itu bisa diakalin sehingga produknya bisa menonjol. Oke, Gitu. siap. Memang harus ada prakteknya ya. Iya, harus praktek hebat gitu. Siap. Mas, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Agis. Mas, tanya dong, untuk nangkap asap atau uap dari minuman gimana ya caranya? Oke, ya. Pertama gini, asap itu warnanya apa? Putih ya? Kalau asapnya mobil solar warnanya hitam, Mas. Jarang lah pakai mobil solar, ngapain? Ya, kebanyakan putih, pasti putih. Nah, kalau putih, paling gampang adalah background-nya harus gelap, satu. Kalau pengen nonjolin lagi, ditembak background, ditembak lighting dari belakang. Nah, kayak foto kucing tadi, apa namanya itu? Backlight, itu bisa keluar nanti, si asapnya keluar. Nanti coba pakai obat nyamuk atau pakai rokok gitu. Background-nya hitam dulu, pasti di foto kelihatan. Gitu. Kalau pengen lebih detail lagi, pengen punya kedalaman lagi, ditambah lighting dengan backlight. Nah, asapnya asap apa dulu, uapnya uap apa dulu. Oh, ya uap makanan gitu segala macam ya. Background-nya harus gelap. Kalau background-nya putih pasti hilang. Yes. Ada pertanyaan lagi tuh, Mas. Mungkin terjawab ya, Mas Agis ya. Mas Yohanes nih nanya, tips memilih alas foto, Mas, biar harmonis dengan produknya. Foto lagi-lagi, kalau milih alas foto, ya produknya apa dulu gitu. Lagi-lagi itunya dulu, produknya apa dulu. Kalau produknya misalkan benda-benda yang sifatnya kayak misalkan kosmetik dah, kosmetik gitu kan. Alas fotonya juga harus memang soft, harus halus gitu. Jangan yang apa ya bergerigi terus teksturnya gede-gede dengan batu-batuan gitu. Ya memang harus disesuaikan lagi-lagi produknya apa dulu gitu. Kalau misalkan produknya handphone gitu kan, terus handphonenya anti air, ya itu bisa diciprat-cipratin. Lagi-lagi kesesuaian dari si produknya itu dulu. Produknya apa, ya background yang menyesuaikan, nanti pendukung-pendukungnya kita kasih di situ. Oke. Paling gampang adalah gini, nyari alas foto adalah putih, abu-abu, hitam itu udah pasti harus punya. Putih, hitam, abu-abu udah pasti harus punya. Itu untuk motret ya? Apa? Abu-abu itu netral, jadi motret apapun masuk. Putih juga oke. Hitam tadi untuk nangkapin asap, terus untuk unsur-unsur yang memang main low key tadi. Itu putih, hitam, abu-abu itu harus punya. Yang lain nanti menyusul. Gitu. Siap. Berarti memang teknik fotografi itu butuh brief ya, atau konsep yang jelas. Ya. Ketika memang satu produk apapun itu, makanan, kosmetik, handphone, elektronik dan lain sebagainya, jika dikonsep dengan baik, maka akan menghasilkan foto yang baik dan mungkin ada pesan-pesan yang memang disampaikan dari foto itu tadi ya, storytellingnya gitu ya. Jadi memang harus dibahas bagaimana cara membuat storytelling. Ini kayaknya nggak cukup waktunya. Iya, nggak cukup. Iya betul. Ada storytelling dan lain sebagainya. Itu juga kayaknya harus di breakdown lagi. Betul. Iya. Tapi oke, mungkin sesi perdana ini kan ya, untuk membuka pemanasan. Pemanasan. Oh, ternyata memang harus nyiapin ini itu, terus ternyata nggak harus beli yang mahal-mahal yang ada di sekitar, itu juga bisa. Iya. Yang penting tadi tahu dasarnya dulu, lightingnya seperti apa, pakai kamera seperti apa, produknya apa, alasnya gimana, pemeran apa tadi utama, pemeran pendukung dan pemeran figurannya di set. Itu mungkin ya resume Mas sedikit ya. Betul. Oke, sebelum ke sesi selanjutnya mungkin ada iklan dulu nih, Mas Ganjar. Iklan dulu, Mas Ganjar, dari SBS Video.
kasih Mas Ganjar. Untuk sesi closing, silahkan Mas Sigit untuk memberikan kayak mungkin semacam ya closing statement atau arahan buat teman-teman, message buat teman-teman di sini yang mau belajar fotografi. Fotografi itu sebenarnya punya ilmu ya, ada ilmu yang harus dipelajari gitu. Ya, cuma kebanyakan orang nggak pada tahu belajarnya seperti apa sih gitu. Cuma pemahamannya beli kamera yang mahal nanti hasilnya bagus kayak gitu. Sebenarnya kalau mau dipelajari itu lebih menarik, lebih asik lagi karena memang di situ kenapa saya sekarang dari 2005 sampai sekarang tuh sebenarnya belum menemukan kejenuhan di fotografi karena memang nggak ada batasnya gitu. Yang bikin nggak ada batasnya karena eksplorasinya tuh nggak habis-habis gitu. Makanya buat teman-teman jangan pernah jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk belajar benar-benar detail di situ di fotografi. Karena kalau udah belajar dalam itu asik banget, seru banget gitu. Terima kasih materi pelajaran kali ini yang mungkin memang kurang waktu jadi Mas, cuman kita dibatasi dengan waktu. Betul. Insya Allah kedepannya kita akan bahas lagi sesuatu yang mungkin apa tadi kan udah punya kurikulum ya sampai tingkat advance. Nanti teman-teman yang ada di Sekolah Branding Saya Coret bisa kita invite lagi untuk sesi offline sekalian praktek ya. Iya, kita siap. lagi. Tapi Jogja aman nggak nih? Aman, insya Allah aman. Saya belum atau berani mungkin kita nanti kita buat juga kelas yang memang langsung langsung ke teknis bisa lewat ini juga sih mungkin ya. Apakah nanti bisa kita kondisikan dulu deh. Karena materi-materi ini sebenarnya menarik bagaimana kita membuat sesuatu yang sebenarnya bisa jadi dari hal-hal sederhana dikemas dengan fotografi yang bagus dan DI tadi yang bagus bisa jadi cerita yang menarik gitu ya. Jadi copywriting-nya bagus juga jadi bisa mendukung untuk sisi branding sebuah produk dan marketing sebuah produk bahkan menjadi point of selling sebuah produk. Terima kasih sekali lagi waktunya Mas Sigit. Saya tunggu nanti di Jogja untuk kelasnya. Teman-teman yang ada di sini, terima kasih sekali lagi. Mas Ganjar boleh nanti di-share dulu langsung closing sharing ininya. Sambil mungkin saya undur diri, pamit dari kelas sekolah Branding Saya Coret. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga ke depan kita bisa menemani teman-teman lagi di sini dengan ilmu-ilmu yang lainnya lebih bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.